Banyak jalan untuk bahagia, seperti banyaknya jalan untuk dikecewakan. Gila, ini line nancep banget guys. Oke guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang sebenarnya udah rilis di Netflix tuh semenjak tanggal 17 Juni kemarin. Tapi karena gue baru nonton, ya telat dikit nggak apa-apa lah ya. Ini pembahasan full spoiler by the way, jadi buat kalian yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler, jangan nonton video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue rangkumin cerita dari Ali dan Ratu-Ratu Queens ini. Ali yang diperankan oleh Iqbal Ramadan ini, semenjak dia usia kayak 8 atau 10 tahun tuh, udah ditinggal ibunya, yang diperankan oleh Marissa Anita, untuk pergi ke New York dan mengejar mimpinya sebagai penyanyi. Nah, semenjak saat itu tuh Ali tinggal berdua dengan ayahnya. Dan bisa dibilang Ali ini lost kontak benar-benar dengan ibunya. Ali kemudian beranjak dewasa dan ketika ia menginjak umur 20-an gitu, dia lagi buka-buka laci, dia ternyata nemuin bahwa selama ini nyokapnya tuh selalu kirimin dia surat, bahkan ada 2 tiket pesawat untuk dia dan ayahnya supaya bisa pindah ke New York. Tapi semua hal itu dirahasiakan dari Ali. Setelah mengetahui hal tersebut, Ali yang saat itu tinggal bersama tantenya karena ayahnya baru meninggal, dia kemudian bertekad untuk pergi ke New York sendirian dan mencari ibunya. Tekad Ali ini awalnya dilarang keras oleh keluarga besarnya karena keluarga besarnya menganggap perilaku ibunya ini sangat mengecewakan dan memalukan. Tapi Ali terus persisten dan akhirnya dia diizinkan juga untuk ke New York. Rencana awal Ali sebenarnya hanya untuk stay di sana selama 2 minggu. Tapi kemudian di sana dia bertemu dengan 4 tante-tante gokil dan juga menemukan yang nanti jadi kekasihnya diperankan oleh Aurora Ribeiro, dan itu merubah perspektif dia. Juga bagaimana dramanya ketika bertemu ibunya yang ternyata punya keluarga baru di sana. Itu yang membuat banyak pertimbangan Ali yang kemudian akhirnya dia stay dan menetap di New York. Cerita yang simpel ini benar-benar bisa dikulitin sampai ke sari-sarinya dan menghasilkan elemen-elemen yang berkesan di sepanjang film. Pemeran-pemeran di film ini juga semuanya bersinar sesuai porsinya masing-masing. Menurut gue Iqbal Ramadan sangat cocok memerankan Ali, dan ini terbukti ternyata waktu gue search fakta menarik tentang film ini, Iqbal Ramadan tuh emang pilihan pertama untuk memerankan Ali. Marissa Anita yang berperan sebagai ibu Ali ini juga bisa berperan dengan sangat baik dan begitu piawainya memainkan emosi dari penonton. Plus chemistry dari 4 tante-tante yang diperankan oleh ada Asri Welas, ada Happy Salma, ada itu penyanyi Project Pop, sorry gue lupa namanya, dan ada satu lagi nih Rina Zubir. Chemistry benar-benar dapat banget. Mungkin satu karakter yang kurang bersinar dan kurang banyak porsi di film ini ya hanya Aurora Ribeiro. Ada 2 momen terbaik di film ini yang bikin gue jatuh hati banget dengan film ini. Yang pertama adalah momen klimaks di mana at the end of the day akhirnya nyokapnya si Ali ini terpaksa harus mengusir Ali dari kehidupannya karena dia benar-benar nggak bisa ninggalin keluarga barunya ini. Itu benar-benar momen puncak dan klimaks, dan di sana terlihat bagaimana Ali ini benar-benar kecewa banget. Tapi untuk berekspresi itu susah, sehingga dia hanya meneteskan air mata. Dan acting dari Marissa Anita juga sangat baik gitu. Actingnya nggak lebay, nangisnya nggak lebay, dan itu tuh benar-benar real sampai ke hati gitu. Lu bisa bayangin nggak sih, ketika lu sayang banget sama orang nih, tapi orang itu benar-benar dia juga sayang sama lu. Tapi karena ada something else, dia nggak bisa terima lu lagi dan terpaksa harus ngusir lu keluar dari hidupnya. Kita bisa bayangin betapa kecewanya si Ali, ya kan? Ditolak sama ibunya yang dia pergi ke New York itu cuma buat nyari ibunya loh. Tapi kita juga bisa mengerti dilemanya si ibu. Tapi menurut gue, si ibunya egois. Jujur aja gue hampir nangis sih nonton film itu, cuma gue tahan-tahan karena kan gue berusaha cool aja gitu. Buat kalian yang mungkin selama ini hidupnya happy-happy aja, perlu sedikit air mata sana-sini, kalian bisa nonton ulang-ulang sini nih. Kalian pasti tersentuh guys. Dan momen terbaik berikutnya adalah ending dari film ini. Gila, gue suka banget ending dari film ini, begitu realistik banget ya. Nggak Hollywood yang happy ending selalu kayak gitu. It's a different happy ending. Jadi ending video ini sebenarnya ditutup oleh video hasil editan si Ali dan montage-montage lainnya. Dan narasi yang dibacain oleh Ali di ending film itu benar-benar kena banget sih. Nggak heran karena penulis dari film ini adalah Gina Esnur, seorang penulis legend tanah air yang nulis film seperti Dua Garis Biru, kemudian Keluarga Cemara, dan banyak film keren lainnya. Intinya di ending film ini, Ali itu memiliki konklusinya bahwa kebahagiaan itu bukan hanya bersumber dari satu hal saja. Sama halnya, banyak sumber juga untuk kita bisa dikecewakan. Ya kan? Ini line yang nancep tadi itu. Ali merasa bahwa selama ini kebahagiaannya, dia akan bisa benar-benar dapetin kalau dia bisa reunite atau bersatu kembali dengan ibunya. Tapi faktanya kan nggak demikian. Faktanya ibunya kan memilih keluarga barunya. Nah, akhirnya Ali memutuskan untuk bisa menerima keputusan ibunya itu. Semakin dia bisa menerima,
semakin lebih mudah untuk dia bisa keluar dari kekecewaannya itu. Dan setelah bertemu dengan 4 tante girang itu, dan juga kekasihnya si Aurora Ribeiro atau Eva, dia juga jadi mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan cuma berasal dari satu sumber aja, tapi kita bisa menemukan kebahagiaan lain dari hal yang lain gitu. Ini benar-benar statement yang kena banget gitu guys. Anyway, gue suka banget film ini. Mungkin beberapa kurangnya yang bikin gue bertanya-tanya di sepanjang film itu memang drama di awal film ya. Ketika Ali tahu bahwa selama ini tuh dia kayak dibohongin oleh keluarganya sendiri. Itu menurut gue dramanya masih bisa diolah. Kekecewaannya Ali tidak terlalu terlihat di sana. Misalkan kalau gue di posisi Ali, gue pasti marah banget sih. Gitu. Tapi itu nggak ada di film ini. Kemudian juga mungkin durasi film yang masih bisa diperpanjang supaya kita bisa lebih in-depth lagi ke 4 tante-tante itu dan juga kehidupan ibunya Ali di New York. Other than that, it's a solid 8 out of 10. Kudu nonton film ini guys. So, thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.